Kami dari kelas 10 DPIB 3 ingin membuat tugas IPAS tentang video wawancara. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Kosan Jiatma dari nomor absen 3. Saya Fahri Ahmad Lutfi dari absen 10. Saya Dika Dwi Nur Cahyo, absen 13. Saya Maulana Atika, absen 20. Saya Raditya Arga, absen 31. Saya Wilson Akbar Siaan, absen 35. Iya, jadi ini dengan Ibu siapa? Ibu Sugeng. Ya Ibu, perkenalkan saya Chandra dari kelas 10 DPIB 3. Nah, jadi ini ada tugas wawancara dari Project IPAS buat nanyain pertama, sejak kapan Ibu mulai usaha kantin ini? Habis pandemi. Terus yang kedua, gimana sih awal mulanya membangun kantin itu, Bu? Ya, untuk kesibukan toh lah daripada di rumah. Oh, dapat penghasilan ya, Bu? Ya mesti dapat loh. Yang ketiga, apa menu paling best seller lah ibaratnya di sini? Soto, bakso, soto sama bakso. Sekarang udah tambah ramesan. Gimana sih Ibu menentukan menu yang disajikan setiap hari? Ya dari diri sendiri toh. Apakah Ibu pernah menerima permintaan khusus dari pelanggan? Oh, selalu mesti ada. Biar nambah rame. Ya, Dari mana Ibu mendapatkan bahan baku makanan ini? dari pasar. Berarti sebelum ke pasarnya berarti jam berapa, Bu? Saya habis subuhan ke pasar, Terus baru buka kantin. baru ke sini. Siapa saja pelanggan utamanya Ibu? Ya anak-anak, bapak ibu guru. Terus pernah nggak sih Bu nerima keluhan dari pelanggan? Insya Allah dari sekarang nggak ada. Sampai sekarang belum ada keluhan. Dan gimana sih Ibu kalau ngadepin strategi biar bisa bersaing dengan kantin yang lain itu? Ya kita normal-normal aja, santai. Rezeki kan sudah ada yang ngatur toleh. Betul tak? Betul. Apa harapan atau rencana Ibu buat kedepannya biar kantin ini lebih? Ya pokoknya menu jangan sampai rasa. Yang penting rasa mas. Rasa jangan sampai kurang. Masih acek aja. Jangan sampai ngurangi rasa. Ya Bu, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ahmad Lutfi dari kelas 10 DPIB 3. Di sini saya mendapat tugas wawancara tugas IPAS. Di sini dengan Mas siapa, Mas? Devin Satria Wicaksana dari kelas 11 DPIB 3. Ya. Jurusannya DPIB 3 ya, Mas? Ya, jurusannya DPIB. Kalau boleh tahu kenapa kok masuk jurusan DPIB? Karena dari awal emang suka tentang konstruksi bangunan-bangunan. Oh gitu. Pertama kali masuk ke SMK 4 tahun berapa, Mas? Tahun 2024. 2024. Oh, kalau ini masuk semester berapa, Mas? 23 2023. Oh 2003. Oh ya. Kalau masuk semester berapa ini? Ini masuk semester 3. 3 ya. Belum magang ya berarti ya, Mas? Belum. Nah, ini masih belum jelas magangnya Oh, dapat gitu. yang kloter pertama atau kedua. Oh. Kalau magang, semisal magang itu berapa lama, Mas? Magangnya langsung 6 bulan. 6 bulan ya. Oh, gitu. Kalau ini tak kasih pertanyaan inti aja, Mas. Jadi selama menjadi kakak kelas di sekolah sini apa yang menyenangkan? Ya, menyenangkan aja sih, bisa dapat teman-teman baru. Gitu. Terus Ya. sekolah yang baru. Oh. Terus apakah teman-teman di jurusan lain atau guru dan staf ramah-ramah atau gimana, Mas? Ya, dari teman-teman dari jurusan lain atau jurusan sendiri juga Ya. bisa dibilang ramah sih. Iya. Dan staf-staf guru juga ramah-ramah. Oh, gitu. Kalau sudah lulus nih, Mas, mau lanjut kuliah atau magang atau kerja? Mungkin kerja dulu. Kerja dulu ya, Mas. Oh, gitu. Alasannya, Mas?
Ya sambil cari modal buat kuliah. Oh, gitu. Bantu keluarga juga. Oh alah gitu. Oke Mas, terima kasih sudah membantu saya untuk tugas IPAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya Handika dari kelas TPIB 3 ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas wawancara IPAS. Apakah boleh Bu? Silakan duduk. Langsung Apa yang bisa saya bantu? langsung saja ya Bu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Ek. Ya, pertanyaan pertama, boleh perkenalkan Bu dengan Ibu siapa? Nama ibu lengkapnya Bu Eka Ida Aprijanti. Oke. Ibu Eka, kalau boleh tahu di sini mengajar jurusan apa ya Bu? Kalau Bu Eka mengajar jurusan DPIB dan animasi. Jadi Bu Eka ini mengajar pelajaran jurusan atau pelajaran biasa ya Bu? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pelajaran bahasa Indonesia. Ini Bu Eka ngajarnya kelasnya apa aja ya Bu? Kelas 10 DPIB 123, 11 DPIB 123, 11 animasi dan 12 DPIB 123. Banyak ya Bu. Banyak, 10 kerasa? Iya, 10 kelas. Bu Eka mengajar di sini mulai dari tahun kapan ya Bu? WK mengajar mulai tahun 2000. Mungkin kalian belum lahir ya? Belum Bu. Ya, kalian belum lahir. WK sudah mengajar, berarti dengan sampai hari ini 24 tahun ya. 24 tahun 1 bulan ya. Ya. Teliti sekali. Iya. Kalau perkembangannya luar biasa. Dari tahun 2000 itu jurusan DPIB, kalian jurusan DPIB kan? Benar Ya. Bu. DPIB itu mengalami perkembangan yang besar karena kalau dulu itu yang namanya jurusan bangunan itu biasanya siswa pilihan terakhir. Namun sekarang mulai tahun berapa ya, 15 tahun yang lalu, jurusan bangunan itu jurusan yang menjadi favorit ya. Itu. Jadi perkembangannya pesat sekali kalau yang jurusan bangunan. Sementara yang animasi, saya mengajar animasi itu baru sekitar 4 tahun pegang animasi. Kalau dulu pernah bangunan juga pernah, otomotif, kemudian mesin juga pernah, listrik dan AV ya, kalau dulu AV ya, itu saya di sini. Dari yang saya ketahui Bu, di sini jurusan yang di favorit dulu teknik mesin Bu, apakah benar Bu? Kalau yang favorit itu ini ya apa namanya, dinamis ya, artinya berubah-ubah tergantung kebutuhan yang di dunia kerja. Namun kalau dulu itu perkembangan untuk jurusan gambar itu pesat ya. Kalau mesin itu relatif ya, relatif karena kebetulan yang mendapatkan kelas PK ya itu kan kebetulan mesin ya, mesin. Sementara kalau favorit sih hampir semuanya favorit ya. Sekarang tergantung minat ya. Buktinya minat untuk gambar itu karena kamu jurusan gambar, kebetulan yang minat untuk gambar itu kan banyak ya, 3 kelas loh ya kan, 3 kelas. Kemudian kalau dulu memang gambar bangunan itu ada 2, dulu konstruksi ada, gambar ada. Jadi gambar gedung ada konstruksi. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan di lapangan, ternyata yang konstruksi itu semakin menurun ya, sehingga
Sekarang hanya untuk desain, ya, desain arsiteknya aja. Jadi ini digabung itu Bu keduanya. Nggak digabung karena sekarang ilmunya itu kan mengalami perkembangan ya. Kebetulan di SMK 4 itu kan desainnya, arsiteknya, ya kan. Kalau konstruksinya sudah tidak ada ya, itu sudah berapa tahun ya kalau yang konstruksinya itu 20 tahun yang lalu itu sudah lama ya, yang konstruksi sudah lama karena peminatnya sedikit ya kan. Justru yang banyak peminatnya itu yang jurusan Desain. arsiteknya. Ya, pengalaman Ibu Eka selama mengajar di sini gimana Bu? Wah, pengalaman saya ya banyak sekali, termasuk siswanya, ya toh. Semakin sampai hari ini perkembangan siswanya luar biasa. Sekarang itu siswanya hebat, ya. Siswanya hebat, pinter, ya kan. Kalau dulu yang jurusan gambar, karena saya menguasai di jurusan gambar ya, karena udah dari tahun 2000 sampai sekarang kan perkembangannya setahu saya di gambar. Jadi pengembangannya luar biasa. Bahkan kemarin saya monitoring di perusahaan itu, kebetulan pimpinannya itu alumni sini. Ya tahu, kebetulan alumni sini direkturnya. Beliau mengatakan, Bu, anak sekarang yang gambar itu sekarang luar biasa hebat, Bu. Saya tuh tidak mengira kalau mereka itu sudah pinter membuat sampai 3 dimensi. Itu perkembangannya sangat pesat ya. Sesuai dengan perkembangan teknologi mereka luar biasa. Itu pesan saya. Jadi Bu Eka, untuk kedepannya apakah ada pesan untuk vokasi Bu? Vokasi itu ya harapannya vokasi lebih baik lagi ya. Vokasi itu lebih baik lagi supaya apa? Supaya nanti kita tidak tertinggal dengan sekolah yang lain yang memang sudah vokasi. Setuju? Bagus ya. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya. Segitu saja yang ingin saya tanyakan. Maaf mengganggu waktunya. Saya Andika Dulur Cahyo pamit. Sukses ya buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana. Di sini saya akan membuat tugas IPAS, tugas wawancara ya. Di sini saya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Heni Purwaningrum, panggilannya Ning aja. Oh, saya mau tanya-tanya tentang Ibu selama bekerja di kantin sini boleh? Boleh. Iya, saya mau tanya sejak kapan Ibu memulai usaha di kantin ini? Nah, saya kan ikut ibunya. Ya. Itu kayaknya udah 2 tahun apa 3 tahun ya. Oh. Kalau saya baru 4 bulan dari Agustus, barulah. Jadi ngikut ibunya ya ini ya? Ngikut. Dan ada alasannya nggak apa Ibu memilih usaha di bidang kantin ini? Enggak, soalnya ibunya kan istrinya bapak guru sini toh. Oh. Biasa kalian nyari rezeki di sini. Oh iya. Iya, biar dekat. Selanjutnya bagaimana awal mulai Ibu membangun kantin ini? Ya itu kata ibunya itu loh, pas ada yang kosong kan ini. Iya. 1, 2 terus nyoba ngajuin. Oh. Dan selama Ibu membangun usaha di sini ada tantangan nggak yang Ibu hadapi selama di sini? Kata ibunya nggak ada sih. Oh, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Dan selanjutnya kalau boleh tahu ya Bu, di sini menu yang paling langganan itu menu apa Bu? Ayam-ayaman, paling ayam Bali, terus ayam suwir kayak gitu. Jadi semacam ayam-ayaman gitu ya. Soalnya kan 5.000 jarang ada yang dapat ayam. Oh toh. iya, pasti kan juga pada suka ayam ya. Oh, Dan di sini saya mau nanya selanjutnya, bagaimana Ibu menentukan menu yang disajikan di setiap harinya? Bagaimana Ibu menentukan menu yang disajikan di setiap harinya? iya, tergantung ibunya. Oh, jadi ngikut sama ibunya ya. Tergantung barang yang dibeli toh. Iya. Iya. Dan selanjutnya, dari mana Ibu mendapatkan bahan baku makanan dan bagaimana Ibu memastikan kualitas bahan baku makanan itu? Pasar, beli baru terus setiap hari, malah setiap hari itu
nggak sampai pulang udah habis semua. Jadi harus beli lagi. Jadi belinya itu tiap pagi atau Tiap malam? pagi Oh, jam 4 kalau pagi. ibunya berangkat. Sehabis subuh gitu ya Bu? Jam 4 kayak wis subuh apa dulu. Kadang sudah, kadang belum. Dan selanjutnya nih Bu, siapa saja pelanggan utama di kantin ini? Apakah siswa atau pegawai-pegawai di sini atau Ya campur. semuanya gitu ya? Dan bagaimana Ibu menjaga hubungan baik ini dengan pelanggan? Ya biasa ya sosialisasi. Kayak biasanya. Dan selanjutnya, apa cara Ibu dalam menghadapi kompetisi dengan kantin atau pedagang yang lain? Apa ya Kalau caranya? misalnya bahasanya saingan gitulah. Kalau kan kata ibunya jangan sama menu sama yang lain, kasihan. Dibedakan gitu ya? Kasihan. Jadi itu meskipun bisa mas sayang itu cari yang lain jangan nutup rezeki gitu. Pasti ada rezekinya sendiri. Iya. Iya. Dan selanjutnya, apa cara Ibu sih dalam menjaga kenyamanan di kantin ini? Apa ya? Ya yang penting tidak saling mengganggu gitu aja toh. Iya. Oh iya enggak kok Bu. Nanti. Dan selanjutnya, adakah momen atau pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu selama menjalankan tugas di kantin ini? Momen berkesan nih itu ada diceritain ibu nih, ada anak-anak yang nyuruh bikin resep ini loh baru kayak gini, terus dibilang ibunya terus ngelihatin terus nyicipin terus nemu terus jadi laris. Jadi kayak dikasih masukan menu gitu ya saran, sama pembeli, malah kelanjutan. Kan sesuai selera pembeli toh. Iya. Iya. Dan ini bagi Ibu, apa sih peran kantin ini dalam mendukung kebutuhan pelanggan semacam siswa atau pegawai? Kalau kata ibunya yang penting jual yang murah, kan soalnya di kantin loh buat anak-anak kasihan. Jadi yang penting mengenyangkan, terus murah dan bergizi. Udah, ini Iya. udah habis soalnya Bu. Makasih Bu udah Iya. diizinkan buat tanya-tanya. Makasih Bu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adbaus Satya dari kelas 10 DPIB 3. Nomor absen saya yaitu 31. Sebelumnya mau izin ya Mas, kita wawancara. Saya kenalkan nama Masnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alimar Asyadar. Jurusan kakaknya itu apa? Dari jurusan 11 Teknik Otomotif juga. Teknik otomotif. Sebelumnya teknik otomotif itu apa sih Mas? Soalnya kan saya dari jurusan DPIB, saya belum kenal tuh tentang otomotif. Untuk teknik otomotif sendiri itu di pelajarannya itu seputar tentang kendaraan ringan dari kendaraan motor, mobil juga terpisah. Juga. Sebelumnya Masnya kok milih jurusan TO di Segawan itu kenapa? Karena di sini saya mau tahu gimana sih belajar tentang dunia perotomotifan. Masnya berarti ini masuk semester berapa Mas? Masuk semester 2. Semester 2? Iya. Oh iya. Apakah Masnya tuh kayak ada dorongan dari orang tua masuk ke sini jurusan itu Iya. apa ada? Ada Mas. Katanya dulunya sih mau masuk elektronika, tapi saran dari ayah disuruh masuk ke otomotif karena teman-teman dari ayah juga banyak yang masuk di dunia perotomotif. Oh iya. Masnya nanti rencana magang mau nyari sendiri atau dicariin sekolah? Kebetulan kemarin saya sudah direkomendasikan dari sekolahan. Ya jadi nanti saya tinggal bulan Juli nanti tinggal berangkat ke sana. Iya. Kalau magang itu berapa lama Mas? Kalau magang itu di otomotif yaitu selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Iya. Nah ini mungkin pertanyaannya ke gimana ya Mas? Kalau magang itu dibayar ya sih Mas? Oh itu tergantung perusahaannya. Itu mau ngasih bayaran kita atau tidaknya itu tergantung perusahaannya. Berarti kalau misalnya kita tidak dibayar itu gimana? Nggak apa-apa atau? Ya karena kan kita magang kan juga bukan ngincar uangnya, tapi ngincar ilmunya. Oh iya. Rencana nanti habis lulus mau kuliah atau lagi kerja? Kalau saya sendiri ini mau
lanjut kerja. Lanjut kerja. Ya. Nih kalau misalnya masnya nih ada kesempatan buat kuliah, mau kuliah nggak? Kalau diizinin dari orang tua sendiri itu yang Jurusan apa mas kalau ngambil kuliah mas? mungkin ya seputar teknik-teknik kayak gitu mas. Nah sekiranya menurutnya mas sendiri ya jurusannya mas itu enak atau enggak orangnya? Soalnya kan ada guru jurusan yang kadang nggak enak, kadang enak gitu. Oh, kalau menurut saya sih di setiap jurusan pasti ada guru yang nggak enak, ada yang enak mas. Jadi kita maklumin aja. Oh iya, udah sekian masih ya mas. Iya. Mohon maaf bagi waktunya. Ya, nggak apa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisan Afarejisiaan dari kelas XDPB 3 dengan Bu Setiawati. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya berhal-hal Bu. Tidak apa-apa. Yang pertama, apa yang membuat Ibu memilih untuk mengajar di SMK 4 Negeri Semarang ini? Ya, karena memang pendidikan saya sesuai dengan apa yang saya ajarkan di sini. Oke Bu, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu tentang peran SMK 4 dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Perannya sebenarnya besar sekali karena dengan anak-anak mendapatkan pendidikan di SMK, anak-anak mempunyai bekal secara baik secara materi, keterampilan maupun soft skillnya kita ajarkan, kita latihkan untuk bisa menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja di dunia kerja. Oke Bu, pertanyaan ketiga, metode pengajaran seperti apa yang Ibu terapkan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran? Ya, dengan pendidikan berpusat pada siswa sehingga siswa itu terbiasa untuk aktif di dalam belajar, kemudian bisa mengambil inisiatif, bisa memahami dengan sendirinya materi yang harus disampaikan, sehingga tidak saja guru yang aktif tetapi siswanya yang turut aktif di dalam proses belajar mengajar. Oke Bu, pertanyaan keempat, bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Bu? Mengintegrasikan Bu. Iya. Ya, dengan menggunakan berbagai teknologi, misalnya seperti menggunakan proyektor, kemudian menggunakan berbagai aplikasi yang bisa digunakan oleh anak pada saat pembelajaran dengan tidak meninggalkan atau tidak membiarkan anak-anak terlalu berpusat kepada teknologi, karena bagaimanapun yang namanya teknologi itu terkadang malah mengganggu konsentrasi belajar siswa. Oke Bu, pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar di SMK 4? Nah, tantangan yang paling besar ini adalah konsentrasi anak yang semakin berkurang. Ini berkaitan dengan dengan kebiasaan anak yang sudah banyak tergantung dengan gadget, sehingga dalam proses pembelajaran mereka kurang fokus dengan pembelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, karena semakin kesini anak-anak itu ada yang namanya degradasi moral, sehingga kita lebih banyak harus memfokuskan ke perkembangan atau pengajaran karakter agar soft skill mereka itu bisa berkembang dengan baik. Oke, pertanyaan ke-6 Bu, apa kesan Ibu terhadap siswa-siswa SMK 4 Negeri Semarang? Kesannya ya, yang pertama yang punya prestasi ini sebenarnya juga banyak, tetapi yang masih banyak
masih banyak juga yang harus diolah, harus dibenahi, karena kalau secara kompetensi sebenarnya anak-anak SMK Negeri 4 itu tidak kalah dengan yang lain, tetapi untuk soft skillnya mereka banyak banyak kalah dibandingkan dengan yang lain. Ini terutama dalam komunikasi sosial atau di dalam public speaking. Oke Bu, pertanyaan ketujuh, harapan apa yang Ibu miliki untuk pendidikan vokasi di masa depan? Ya, kalau harapan ya yang pasti kita berharap bahwa nanti anak-anak lulusan SMK 4, anak yang orientasinya di kejuruan ini bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai, yang siap survive di dunia kerja, baik itu di bidangnya sendiri ataupun di bidang lain, sehingga dimanapun dia berada dia tetap bisa bekerja dengan baik. Oke Bu, pertanyaan ke-8, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa, guru, atau masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi ini kan kaitannya dengan pendidikan keterampilan ya, yang berkaitan dengan keterampilan. Pesan saya bahwa anak-anak itu tidak hanya meskipun di dalam pendidikan vokasi, tetapi yang paling penting di sini adalah pendidikan soft skillnya. Hard skillnya itu penting, tapi soft skillnya juga sangat penting. Oke Bu, sudah selesai pertanyaan. Terima kasih ya Bu.